Salam jumpa rekan trader semuanya, kembali lagi bersama saya Moritz di acara edukasi bersama market. Dan seperti biasa rekan trader, di acara edukasi kami akan selalu memberikan sesuatu yang terbaik buat rekan trader karena kami tahu trading ini penuh dengan risiko, sehingga apabila kita tanpa dibekali oleh ilmu yang benar-benar harus kita pelajari, akan sia-sialah trading yang kita lakukan. Oke rekan trader, melanjutkan edukasi yang selalu kita berikan buat rekan trader. Untuk edisi kali ini kita akan terus membahas tentang teknik-teknik yang ada dalam trading. Berbagai tema selalu kita bahas, dan untuk edisi kali ini tema yang coba saya angkat adalah tentang trading menguntungkan dengan stop order. Nah, kenapa saya mengangkat tema ini? Karena kita tahu dalam trading itu ya kita selalu harus memiliki waktu yang sangat banyak. Ada pula kesempatan di saat kita bertrading tapi kita tidak mempunyai waktu. Oleh karena itu, fungsi stop order setidaknya bisa mengatasi hal tersebut. Oleh karena itu rekan trader, mari kita coba membahas bagaimana cara penggunaan stop order, bagaimana trading menggunakan stop order. Kita akan mencoba membahas pada kesempatan kali ini. Oke rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi, kita akan langsung masuk trading menguntungkan dengan stop order. Berbicara tentang stop order, apa itu stop order dalam trading forex? Nah, secara garis besar, stop order ini adalah jenis order otomatis yang akan aktif ketika harga menyentuh level tertentu yang sudah kita tentukan. Jadi intinya adalah kita sudah menentukan level tertentu, dan dari situ kita akan menunggu apakah harga akan menyentuh apa tidak. Apabila sudah menyentuh, artinya kita akan memulai trading kita. Jadi secara garis besar tujuan dari stop order ini adalah pertama, masuk pasar saat harganya breakout atau menghindari masuk terlalu cepat. Dan tujuan berikutnya adalah biar trading lebih disiplin tanpa emosi. Nah, di sini secara garis besar kita lihat stop order itu sebenarnya apa dan apa saja yang berada dalam stop order. Secara garis besar stop order itu dibagi oleh buy stop dan sell stop. Nah, gini kita bisa lihat apa itu buy stop, apa itu sell stop. Nah, untuk buy stop ini digunakan saat kita ingin membeli atau kita ingin buy di harga yang lebih tinggi dari harga yang sekarang. Biasanya untuk ikut tren naik atau breakout. Nah, sedangkan sell stop adalah digunakan saat kita ingin menjual, kita ingin sell ya. Kita ingin sell di harga yang lebih rendah. Intinya kita akan men-sell di harga yang lebih rendah. Ya, kita udah patokan dengan asumsi bahwa harga itu akan turun. Jadi kita udah ceritanya kita udah membuang jaring di tempat tersebut. Kita tinggal menunggu di saat harga menyentuh tujuan yang kita ambil dan harga sudah akan mulai berjalan di situ dengan asumsi bahwa masalah buy stop itu kita akan berasumsi bahwa trennya itu sedang naik, dengan asumsi apabila kita menggunakan buy stop kemungkinan besar tren naik itu akan lanjut. Begitupun juga untuk sell stop, kita berasumsi bahwa sell akan terus berlanjut sehingga kita mengambil posisi di mana prediksi kita sell itu akan terus berlanjut. Secara garis besar misalnya kita ambil contoh, misalnya Euro USD dia berada di posisi 1.1000 ya, tapi kita yakin bahwa Euro USD ini akan tembus di 1.1050 dengan asumsi bahwa dia ini akan naik dengan kuat. Nah, di saat itulah kita pasang buy stop di posisi 1.1050 ya, 1.1050 karena kita berasumsi bahwa harga ini akan naik. Jadi kita udah memasang jaring di situ, buy stop di situ dengan asumsi bahwa di saat harga naik, disitulah mulai proses trading kita. Sehingga apabila harga menyentuh titik 1.1050 artinya order otomatis terbuka. Intinya kita udah memesan tempat, logikanya gini, kita udah memesan tempat, kalau memang sudah pas masuk di daerah tersebut, ada kamarnya yang kosong, ya sudah langsung masuk. Itu aja secara logikanya seperti kayak gitu. Nah, di sini rekan trader, kira-kira kapan itu kita menggunakan stop order. Nah, jadi stop order itu kita gunakan itu di saat trading sedang terjadi breakout, ada support dan resisten yang sangat kuat,
Karena kalau support dan resistance sangat kuat, artinya kan dia akan menembus terus. Begitu juga breakout, ya dia akan menembus terus. Kita bisa menghindari false entry yang salah, atau kita mau entry tanpa harus terus melihat chart yang sedang terjadi. Jadi intinya kapan kita menggunakan stop order seperti kayak gitu rekan trader ya. Nah di sini rekan trader secara garis besar kita akan melihat keuntungan dari stop order. Pertama, konfirmasi terhadap momentum ya. Konfirmasi terhadap momentum itu keuntungan pertama dari stop order. Nah ini maksudnya apabila jika kita telah memperkirakan harga pergerakan harga cenderung misalnya akan uptrend setelah menembus level resistensi, maka kita bisa membuka order di situ, buy order di situ beberapa pip di atasnya. Dengan membuka buy order artinya kita telah mengkonfirmasikan posisi kita sesuai dengan momentum pergerakan harga yang akan terjadi. Nah itu keuntungan menggunakan stop order. Keuntungan berikutnya adalah tidak akan terus-menerus memonitor pergerakan harga. Ya sudah sangat tentu rekan trader. Dengan menggunakan stop order atau pending order ini, ya kita tidak harus terus melihat pergerakan harga rekan trader karena kita sudah memesan tempat di situ. Intinya di saat kita sudah memesan tempat, kita meyakini bahwa harga itu akan menembus titik pemesanan kita. Ya kita pergi aja rekan trader. Nanti di saat dia tembus ya udah pergerakan sudah mulai, perhitungan dimulai di situ. Nah, keuntungan berikutnya adalah mencegah overtrading ya. Mencegah overtrading adalah salah satu keuntungan penggunaan stop order. Nah, ini maksudnya rekan trader mencegah overtrading itu maksudnya gini. Dengan tidak terlalu monitor pasar, maka kita akan terhindar dari overtrading akibat analisa pasar yang terlalu berlebihan. Ya, para trader yang overtrading itu biasanya memiliki kecenderungan menyebabkan kerugian akibat sinyal-sinyal trading yang kurang valid, ya, false signal. Intinya dengan menggunakan stop order ini ya kita bisa mencegah overtrading. Keuntungan berikutnya kita bisa lihat bahwa meningkatkan disiplin. Ini yang paling penting ya, meningkatkan disiplin. Nah, kenapa? Karena dengan membuka stop order ya kita memberi kesempatan untuk pasar bekerja sendiri. Stop order ini akan membuat entry sesuai dengan level harga yang telah kita prediksikan. Ya, intinya kita udah memasang harga di situ ya, kita udah pesan tempat di situ. Biarlah ini pasar sendiri ya, entry-nya berdasarkan perhitungan kita. Ya kita tinggal tunggu aja, kalau memang masuk di posisi itu ya dia akan lanjut terus memulai perdagangan kita. Nah, itu keuntungan dari penggunaan stop order. Nah, selanjutnya rekan trader, penggunaan stop order di MetaTrader, rekan trader bisa lihat di sini ya. Ini contoh dari MetaTrader, tinggal rekan trader membuka order. Di sini ada pending order ya. Nah, dari pending order itu rekan trader tinggal memilih stop order, pending order, rekan trader bisa memilih buy stop atau sell stop. Kita tidak berbicara tentang buy limit, sell limit, tapi kita berbicara tentang buy stop dan sell stop. Nah, di situ karena dia akan melanjutkan pergerakan sesuai dengan apa yang telah kita prediksikan. Nah, selanjutnya rekan trader, bagaimanakah penggunaan stop order? Nah, rekan trader bisa lihat di contoh ini ya. Di contoh ini secara garis besar kalau rekan trader lihat ya, di sini secara garis besar kita bisa lihat bahwa ide penggunaan stop order adalah menentukan momentum yang akurat. Nah, di sini kita bisa lihat contoh di sini, kita bisa lihat di sini ada pin bar ya, ekor panjang dengan formasi doji ya, rekan trader bisa lihat di sini. Nah, yang terjadi pada pergerakan downtrend ya. Ini downtrend Euro USD terjadi doji di sini. Nah, ini adalah sinyal awal untuk terjadinya penerusan harga downtrend. Jadi dari sinyal doji ini menunjukkan bahwa ya downtrend ini akan berlanjut terus. Nah, pin bar yang ekornya bergerak berlawanan arah dengan yang sedang terjadi. Nah, ini rekan trader lihat pin bar ini yang berlawanan arah ya, ekor yang sedang terjadi. Biasanya akan cenderung untuk meneruskan arah tren. Nah, di sini secara garis besar ekor panjangnya ini kalau rekan trader lihat mencerminkan sentimen pelaku pasar yang semula mendorong dengan kuat pergerakan harga untuk berbalik arah melawan tren. Tetapi rekan trader, karena suatu sebab sentimen pasar berbalik. Nah, sesuai dengan karakter pelaku pasar tersebut, kita bisa lihat kecenderungan untuk mengikuti arus yang kuat dan pergerakannya itu akan terdorong balik dengan kuat pula sehingga
formasi ekor panjang di sini rekan trader ya, sinyal pin bar ini hanya merupakan retracement dari keseluruhan tren, dan ini bukan reversal. Jadi ini ceritanya bukan reversal, ini kelanjutan tren. Nah, agar diperoleh momentum entry yang kuat, kita bisa membuka sell stop order pada level terendah sinyal pin bar tersebut. Jadi rekan trader, sinyal pin bar kita membukanya itu di yang paling terendah di sini. Nah, di posisi inilah kita mengambil membuka posisi sell stop di sini. Nah, kita akan menunggu di sini apabila harga itu akan menyentuh, karena kita sudah berasumsi bahwa penurunan akan terjadi, downtrend akan terjadi, itu ditandain dengan pin bar tersebut. Nah, dari sini rekan trader bisa lihat setelah dia menembus, ya udah dia akan terus downtrend sesuai dengan prediksi kita. Kita mengambil posisi sell stopnya di daerah sini. Nah, ini adalah contohnya rekan trader ya. Contoh berikutnya kalau rekan trader lihat ya, ini sudah sangat jelas. Contoh berikutnya bagaimana penggunaan inside bar di sini. Di sini kalau rekan trader lihat ya, pada contoh ini cara garis besar kalau rekan trader lihat adalah sinyal ini dalam inside bar ini, kenyataannya sinyal ini sering terjadi. Kita bisa lihat bahwa inside bar ini selalu menunjukkan konsolidasi yang terjadi pada pasar setelah pergerakan tren yang cukup kuat. Nah, di sini kalau rekan trader lihat trennya ini kan terjadi downtrend ya. Setelah downtrend dia sedikit koreksi. Di sini ada sinyal, ada candle inside bar. Nah, inside bar inilah yang akan menunjukkan bagaimana kelanjutan tren tersebut setelah terjadi koreksi. Dari sini secara garis besar rekan trader lihat ya. Di sini sudah sangat jelas ya. Di sini inside bar terbentuk karena mengalami penolakan atau rejection pada level resisten. Ini level resisten, terjadinya rejection di sini, dan secara logika kita bisa lihat bahwa hal ini akan melanjutkan downtrend yang terjadi. Dan dari sini rekan trader bisa lihat kita mengambil posisinya itu di level yang paling terendah ya. Dari sini ya, inside bar ini, di sini kita bisa memilih stop, sell stop di sini. Karena inside bar ini menandakan bahwa ya kemungkinan besar ya kelanjutan tren ini akan berlanjut, sehingga kita bisa lihat di sini secara garis besar kelanjutan dari downtrend terus terjadi. Nah, ini contoh-contohnya seperti kayak gitu rekan trader ya. Nah, selanjutnya rekan trader, dari sini sudah ada contoh-contohnya. Sudah sangat jelas untuk rekan trader semuanya. Selanjutnya juga kalau rekan trader lihat ada contoh berikutnya juga adalah tentang penggunaan fake sinyal ya di sini ya. Di sini secara garis besar kalau rekan trader lihat bahwa bagaimana posisi sell stop bisa kita tentukan di sini setelah terjadi fake signal di sini. Setelah terjadi fake signal, terjadi konsolidasi, posisinya di sini sell stop, kita bisa mengambil posisi sell stop di sini karena kita bisa lihat bahwa proses kelanjutan dari downtrend ini akan terjadi ya. Di sini juga rekan trader lihat bagaimana inside bar-nya di sini terjadi. Kita bisa mengambil ini dari candle yang paling terendah, kita menggunakan sell stop sini karena kita berasumsi bahwa proses downtrend akan terus terjadi. Nah, oke rekan trader, ini adalah contoh-contohnya. Dari sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa stop order ini adalah strategi entry yang sederhana tetapi sangat powerful jika kita gunakan untuk analisa yang tepat. Di sini kita bisa lihat bahwa para trader, terutama trader profesional, sering menggunakan stop order ini karena pertama ya lebih objektif ya, karena kita udah bisa melihat, memprediksikan pergerakan harga ke depan seperti kayak gimana, dan kita bisa mengambil posisi sesuai dengan apa yang kita prediksikan, dan kita udah tahu bahwa arah ke depan ini akan seperti kayak gimana. Yang kedua adalah karena rencana kita sudah sesuai dengan rencana trading kita, sehingga penggunaan stop order ini lebih terencana dan lebih konsisten. Nah, oke rekan trader, semuanya rekan trader, demikianlah edukasi kita tentang penggunaan stop order dalam trading. Saya berharap semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Sampai ketemu di edukasi-edukasi berikutnya. Salam profit Indonesia.